Ya, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Nurul Amaditsa. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang sintaksis yang sudah saya teliti. Oke, langsung aja. Ya, pertama, dari materi sintaksis itu kan ada banyak. Jadi, saya ngambilnya yang diteliti itu adalah jenis kalimat berdasarkan segi fungsi. Nah, sebenarnya itu jenis kalimat berdasarkan segi fungsi itu dibagi lagi menjadi ada 4. Yang pertama adalah hataraki kakenobung atau kalimat perintah. Yang kedua adalah ini sendiri, ishi gambo no hyotsutsubu atau keinginan atau harapan. Terus yang ketiga ada nobotate nobun, kalimat berita. Dan yang terakhir itu ada toikake nobun atau kalimat tanya. Nah, kebetulan yang saya analisis sekarang, saya ngambilnya dari lagu Jepang. Kebetulan ada band bernama Back Number, judulnya lagunya Christmas Song, tapi saya ngambilnya yang di cover oleh Koba Solo. Ini linknya ada di sini, bisa dibuka aja buat dengerin lagunya. Langsung aja ke materi. Isi gambo no hyotsutsubu, keinginan atau harapan. Kalimat ini menyatakan keinginan atau harapan pembicara, tetapi yang bukan ditujukan oleh orang lain. Jadi hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya dalam isi gambo itu dibagi ada 3 jenis. Yang pertama adalah ishi sendiri, yang artinya maksud. Contohnya itu seperti kayak Kotoshi mo gambaro. Tahun ini juga saya harus bekerja keras. Jadi maksud dari si pembicara itu adalah dia menginginkan bahwa tahun ini dia akan bekerja jauh lebih keras, seperti itu. Terus yang kedua adalah kibo atau keinginan. Keinginan itu kayak keinginan ya, biasa kayak contohnya tuh kayak oshushi wo tabetai gitu, kayak kohi wo nomitai, kayak pengen makan ini nih, pengen makan itu, pengen ini deh, pengen beli itu, pengen beli minum ini, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga adalah gambo ini yang artinya itu harapan, kayak diri kita sendiri tuh berharap ingin sesuatu gitu, seperti kayak ashita tenki ni nare, mudah-mudahan besok cuacanya bagus ya, seperti itu. Jadi ini ada salah satu potongan lirik lagu, kita baca dulu ya. Dekireba yoko ni ite hoshikute, doko ni mo ite hoshiku nakute, boku no koto dake wo zutto kangaete ite hoshi. Artinya, jika mungkin, ku ingin kamu selalu berada di sisiku. Ku tak ingin kamu pergi kemanapun, dan ku ingin kamu hanya selalu memikirkan diriku. Liriknya kan. Oke, langsung aja ya. Ini saya meneliti berdasarkan jenis kata per kata. Tuh. Jadi jenis kata per kata itu sebenarnya ada banyak. Ada partikel, ada copula, adverbia, adjektiva, ada predikat, ada subjek, ada objek, bahkan ada konjungsi juga. Jadi yang pertama adalah dekireba. Dekireba itu dinyatakan konjungsi karena artinya seperti kayak konjungsi itu kata sambung. Jadi seperti kayak mungkin, lalu, ya seperti itulah pokoknya. Kayak mau juga. Terus yang kedua adalah adverbia. Apa sih adverbia? Adverbia itu dia kata keterangan. Yokoni sebelah.
di sebelah berarti dia menyatakan keterangan tempat, maka dikatakan dia adverbia. Ite hoshiku te. Hoshi itu berasal dari kata ingin, ku ingin. Jadi hoshi itu seperti perasaan, jadi dia berupa kata sifat gitu. Doko sama seperti yoko, dia menunjukkan kata keterangan. Doko itu menunjukkan kata tempat. Doko ni, nah ni ini yang warna hitam ini ni, terus ni no ini adalah partikel tuh kata untuk penyambung ya, partikel sudah pada tahu. Terus mo itu adalah sama kayak konjungsi, dia adalah kata penghubung kayak tatoeba, terus soshite ya, mereka seperti itu sama. Terus ite hoshikunakute sama ite hoshikunakute sama seperti ini kan, dia menunjukkan kata sifat, jadi dia adjektif. Subjek boku itu adalah saya, aku, kalau bahasa kerennya gue, seperti itu. Boku itu subjek. No partikel sama kayak ini koto dake. Kenapa dia disebut dia predikat? Kenapa? Karena dia di sini menjelaskan si subjeknya ini. Koto dake. Boku no koto dake. Hanya aku seorang. Ya kan? Sama aja partikel. Zutto kangaete ite hoshii. Selamanya zutto. Dia selamanya kangaete mengingat, ite hoshii ingin, berharap, seperti itu. Jadi dia termasuknya selamanya berharap untuk mengingat diriku. Seperti itu. Jadi dia kata adjektif, dia kata sifat. Lanjut, ada yang kedua langsung ke toi kakenobung, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa sih? Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta sesuatu informasi dari rekan bicara tentang hal yang tidak atau belum diketahui, untuk menghilangkan keraguan si pembicara tersebut. Kayak nanya aja, kita nanya ke orang gitu kan, karena kita nggak tahu kita nanya gitu. Jadi di kalimat tanya sama kayak si Ishiganbo itu, jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat tanya pertanyaan. Dia kalimat tanya yang meminta informasi seperti sore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Seperti itu, kayak kita nggak tahu itu apa, jadi kita meminta itu apa sih? Untuk meminta kejelasan atau informasi gitu. Yang kedua adalah keraguan-raguan. Kalimat yang tidak ditujukan kepada orang lain, tapi melainkan hanya untuk diri sendiri. Kayak, kita ragu nih akan hal sesuatu, kayak benar gak sih gitu. Kayak pokoknya contohnya tuh kayak seperti ya, misalnya ashita wa supani hito ga takusan iru kana, besok di toko banyak orang gak ya, kayak bisa gak ya gitu. Terus yang ketiga adalah ekspresi atau emosi, digunakan untuk menyatakan rasa kagum, emosi, dan selain-lain. Kayak ada cowok ganteng lewat, kakoi desu ne, sugoi desu ne. Terus kita ngelihat benda cantik, kirei desu ne. Terus kita ngelihat benda lucu, kawaii desu ne. Kurang lebih seperti itu, lebih menyatakan kayak kekaguman kita ketika kita melihat sesuatu, kurang lebih seperti itu. Terus langsung aja, di sini ada lagi potongan selanjutnya. Ini kita baca dulu. Oke. Kimi ga yorokobu purezento tenan daro, boku dake ga agerareru mono tenan daro. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja ya. Artinya. Kira-kira apa ya hadiah yang akan membuatmu senang? Kira-kira apa ya barang spesial
Kira-kira apa ya barang spesial hanya dari aku seorang. Langsung kita teliti lagi. Oke, kimi. Kimi itu kamu artinya. Berarti dia menunjukkan subjek. Ga itu adalah partikel. Yorokobu itu perasaan yang senang. Yorokobu senang, membuat senang gitu. Jadi dia termasuk kata adjektiva karena dia kata sifat senang. Purezento hadiah. Jadi purezento itu adalah objek apa sih? Kimi ga yorokobu purezento, ada barangnya, ada objeknya gitu. Tenandaro purezento te nandaro itu predikat pelengkap dari mereka penjelas. Kalau misalnya kimi ga yorokobu purezento te itu tidak bisa kan. Jadi nandaro dia kalimat tanya, apa ya? Iya, yang mana ya? Gitu. Nandaro tuh apa ya gitu. Jadi kimi ga yorokobu purezento te nandaro. Kira-kira apa ya hadiah yang bisa bikin kamu senang gitu. Yang kamu sukai, yang bisa bikin kamu senang. Lanjut kalimat kedua ada boku dake ga agerareru mono te nandaro. Boku itu lagi artinya saya. Aku, gue, seperti itu. Boku jadi dia adalah subjek. Dake adalah predikat karena dia hanya seperti kayak penjelas dari si subjek. Predikat jadi hanya aku, hanya. Dake ga itu adalah partikel. Terus lanjut di agerareru memberi dia ada kata sifat memberi gitu. Kata sifat agerareru mono itu barang jadi dia sama seperti purezento berarti dia itu adalah objek. Terus nandaro masih sama, dia adalah predikat. Keterangannya juga masih sama. Untuk buat ini lebih itu. Langsung lanjut ya. Ini ada kalimat terakhir, contoh terakhir yang saya ambil, yang saya teliti. Yang pertama ada konna hiwa hokano darekato warateru kana. Nah, konna hiwa hokano darekato warateru kana. Di hari ini, apakah kamu sedang tersenyum bersama orang lain? Ayo. Konna, kita langsung aja ya. Konna itu predikat karena dia untuk menjelaskan sisa dari kalimat ini. Dia apakah, dia artinya konna apakah, bagaimanakah, benarkah, seperti apa, ya kurang lebih seperti itu. Hi itu adalah objek. Oke, objek karena di sini ada kata dareka. Dareka itu dia orang, karena menuju ke orang, berarti dia adalah subjek, menjadi subjeknya itu. Terus hi-nya menjadi objek. Wa itu adalah partikel. Hokka itu hokano sedang, bersama, seperti itu. Jadi dia termasuk dari predikat untuk menjelaskan si dareka. To ha no to adalah partikel. Warateru kana warate wajah yang tersenyum. Warateru kana, jadi dia kata sifat. Dan ini juga termasuk konna hiwa hokano darekato warateru kana, itu termasuk di bagian kalimat tanya keraguan-raguan gitu.
Tuh. Iya, tadi karena kepotong, jadi udah sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf banget bila ada kesalahan dalam penjelasan materi atau kurang jelas menjelaskannya, atau ya yang lainnya salah dalam kata juga. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.